datang di video pembelajaran bersama Bu Rosa. Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 5 tentang pengalamanku, subtema 1 pengalamanku di rumah, pembelajaran 3 hingga pembelajaran 4 ya. Nah, anak-anak bisa disiapkan buku penanya halaman 11 ya. Oke anak-anak, pada materi kemarin kita telah mempelajari tentang ungkapan permintaan maaf, tentang pola irama. Kemudian kita juga mempelajari pengamalan sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Hari ini kita akan belajar muatan SPDP, bahasa Indonesia, serta matematika. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pola irama. Pola irama itu apa, anak-anak? Iya, benar sekali. Pola irama adalah panjang dan pendek bunyi pada suatu lagu. Nah, bagaimana sih Bu Rosa? Nah, anak-anak, dalam panjang atau pendek bunyi itu pada lagu menggunakan simbol. Nah, bagaimana sih Bu Rosa cara membedakan panjang dan pendek bunyi? Nah, biasanya tekanan kuat terdapat pada ketukan awal di tiap bait lagu. Perhatikan tekanan kuat dan lemah pada lagu berikut ini, yakni cicak-cicak di dinding ya anak-anak. Nah, jika ibu nyanyikan cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Nah, pada satu baris pertama kita lihat bahwa tekanan yang kuat adalah di C dan D. Ya, bisa kita lihat dengan ibu memberikan tanda bintang. Sedangkan dengan simbol 0 atau simbol kosong seperti ini merupakan lirik dengan tekanan rendah. Kita lihat tekanan yang kuat yakni di C dan di D ya anak-anak ya. Karena tadi kita menyanyikan cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, kayak gitu ya. Berarti tanda C dan D memiliki tekanan nada yang kuat, sedangkan simbol yang seperti ini anak-anak, seperti 0 ini, simbol seperti lingkaran kecil ini merupakan lirik lagu yang memiliki tekanan lemah ya anak-anak ya. Kemudian bagaimana kemarin kita harus menuliskan ungkapan permintaan maaf, kita harus memberikan ungkapan permintaan maaf dengan cara santun. Saat meminta maaf kita harus juga menggunakan kata maaf. Meminta maaf, kamu juga harus memiliki sikap yang tulus dan bersungguh-sungguh. Di sisi lain, ketika anak-anak sudah meminta maaf, anak-anak tidak boleh melakukan kesalahan yang sama ya, jadi cukup sekali saja. Oke? Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai satuan panjang baku. Nah, satuan panjang baku kemarin apa saja? Iya, satuan panjang baku kemarin ada penggaris, ada meteran pita, dan ada meteran gulung besar. Nah, hari ini kita akan memperdalam materi mengenai hubungan satuan panjang meter dan sentimeter. Nah, anak-anak, dengan meteran hasil pengukuran dinyatakan dalam satuan meter dan sentimeter. Nah, kedua satuan panjang tersebut memiliki hubungan sebagai berikut. 1 meter sama dengan 100 cm. Kok bisa sih Bu Rosa? Gimana caranya? Nah, caranya seperti ini anak-anak. Perhatikan baik-baik. Ini termasuk satuan panjang ya anak-anak ya. Satuan panjang meter ya. Ada kilometer, ada hektometer, ada dekameter, ada meter, ada desimeter, ada sentimeter, dan milimeter. Nah, setiap kali kita turun satu anak tangga berarti dikali 10 atau ditambahi dengan 0. Jika kita naik tangga berarti 0-nya dikurangi 1 atau dibagi 10.
Nah, Bu Rosa, bagaimana sih cara kita untuk menghafal satuan panjang meter ini dengan cepat? Nah, Bu Rosa punya nih triknya. Caranya kayak gini anak-anak. Caranya Ibu punya satu kalimat yang bisa mewakili satuan panjang meter ini. Dengan cara diingat baik-baik ya. Kakak hendak datang minta duit sama mama. Sekali lagi ya anak-anak. Kakak hendak datang minta duit sama mama. Nah, kan ada 7 kan ya anak-anak. Sama dengan satuan panjang meter ini ada 7. Kakak adalah kilometer. Hendak itu adalah hektometer. Kemudian datang merupakan dekameter. Dan minta itu adalah meter. Duit adalah desimeter. Cama merupakan sentimeter, kemudian mama merupakan milimeter. Dari sini paham anak-anak? Oke. Nah, anak-anak, kemarin kan Ibu sudah mengajari anak-anak bagaimana sih Bu cara mengukur pensil, mengukur semuanya menggunakan alat satuan baku. Terutama dari ini ya, dari misalnya nih dari pensil. Kan kita harus dari titik 0 ke ujungnya. Ini 15 cm ya anak-anak. Nah, bagaimana sih Bu Rosa jika mengukur benda-benda panjang? Benda-benda panjang seperti papan tulis, seperti meja. Nah, itu bagaimana sih Bu Rosa? Nah, untuk mengukur panjang benda-benda seperti meja, seperti lemari, seperti papan tulis, nah kita itu perlu apa anak-anak? Ya, perlu meteran pita. Atau enggak lain, perlu meteran. Nah, karena kenapa? Untuk mengukur panjang-panjang benda tersebut, kita akan merasa lebih mudah untuk menggunakan meteran. Dengan meteran, hasil pengukuran dapat dinyatakan dengan satuan meter dan sentimeter. Ya, anak-anak ya. Nah, salah satu contohnya seperti ini. Perhatikan contoh pengukuran panjang meja yang menggunakan meteran berikut. Kita lihat ya anak-anak ya, meja tersebut diukur dengan menggunakan meteran. Caranya bagaimana Bu Rosa? Caranya yang pertama, letakkan titik 0 di ujung meteran tepat pada ujung awal meja yang akan diukur. Kemudian bacalah angka terakhir pada meteran yang tepat sejajar dengan ujung meja lainnya. Angka tersebut akan menunjukkan panjang meja yang akan diukur. Dari sini paham ya anak-anak? Hampir sama dengan cara kita mengukur panjang pensil menggunakan penggaris seperti kemarin. Tapi di sini kita menggunakan meja ya. Oke, kita lanjut. Menjelaskan puisi. Puisi itu merupakan kumpulan kata yang disusun sesuai tema tertentu. Nah, membuat puisi menuliskan kata-kata yang indah. Biasanya terdapat kata-kata yang indah serta kata-kata yang baku. Untuk memahami isi sebuah puisi, kamu perlu membacanya dengan cermat. Kamu juga perlu mengerti kata-kata yang digunakan. Misalnya nih, salah satu contohnya ya. Nah, perhatikan contoh puisi berikut. Nah, judulnya Mas Kopi karya Syufrida. Nah, di sebuah kolam di rumah kami tampak ikan berwarna-warni. Warnanya cantik sekali, berenang ke sana kemari. Ikan itu ikan Mas Kopi, peliharaan keluarga kami. Nah, Nana, coba diperhatikan judul Mas Koki ini. Mas Koki ini merupakan tema ya. Temanya apa? Kalau dilihat dari kopi. Iya, Nana, bertemakan alam ya, Mas Koki. Kemudian kita lihat nih di kalimat pertama dan kalimat kedua. Di sebuah kolam di rumah kami tampak ikan yang berwarna-warni. Berarti puisi ini ya menceritakan tentang ada ikan. Mengenai tentang ikan peliharaannya ya. Kemudian kita lihat
barisan terakhir ini, yang pertama dan yang kedua. Ikan itu ikan mas putih peliharaan keluarga kami. Nah, isi dari dua bait ini merupakan isi puisi berisi ungkapan pasang bangga seseorang yang telah memelihara ikan. Nah, ikannya kenapa tadi anak-anak? Ikannya warnanya cantik sekali karena warna-warni, bisa berenang ke sana kemari. Ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mempelajari tentang panjang dan pendek bunyi, ya kan? Nah, ada panjang dan pendek bunyi serta tekanan kuat dan tekanan lemah. Nah, bagaimana sih cara menentukan panjang dan pendek serta tekanan kuat dan lemah pada lagu anak? Kita telah mempelajari panjang dan pendek bunyi serta tekanan kuat dan lemah. Bagaimana sih Bu Rosa caranya, ya kan? Caranya anak-anak seperti tadi. Tulislah simbol bintang, simbol lingkaran, simbol titik dan simbol strip ya. Itu pada sebuah lagu. Nah, sebuah lagu seperti tadi lagu cicak-cicak di dinding. Nah, di lagu cicak-cicak di dinding tadi kita kan belajar tentang ini ya. Di lagu cicak-cicak di dinding ada ini, cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Nah, ini bintangnya kan tekanannya kuat, kalau lingkaran ini tekanannya lemah. Nah, terus Bu Rosa, kalau misalnya ada seperti ini, berarti kan dia ada tanda strip kan ya, strip panjang gitu kan ya. Kenapa kalau strip panjang? Berarti tanda bunyinya panjang. Jika ada titiknya satu, berarti tanda bunyinya pendek. Ya, anak-anak bisa memberikan tanda-tanda seperti ini di buku pena anak-anak ya, tentang judulnya hujan. Nah, anak-anak, siapa yang di sini tahu jangka sorong? Nah, jangka sorong biasanya itu anak-anak digunakan untuk mengukur panjang garis tengah pada benda-benda yang bentuknya bulat atau lingkaran seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, itu ngukurnya secara umum jangka sorong terdiri atas dua bagian. Nah, anak-anak bisa perhatikan di sini bagian tetap itu dimulai dari sini ya anak-anak ya. Bagian tetap dan bagian yang bisa digeser. Ini merupakan bagian yang bisa digeser ya anak-anak. Ya, nah, Bu Rosa bagaimana cara ngukurnya? Cara ngukurnya seperti ini anak-anak. Pokoknya bendanya harus bulat. Nah, seperti penggaris ini kan ada lingkarannya nih. Nah, caranya cukup yang sisi sini sama sisi sini saja diukur seperti ini menggunakan jangka sorong. Klop kayak gini. Nah, seperti gambar yang di PowerPoint-nya itu ya. Nah, menggunakan jangka sorong ya yang bisa digeser seperti ini. Nah, gimana sih Bu cara mengukurnya? Yang pertama, letakkan benda bulat di antara jangka sorong tersebut ya. Dimulai dari angka 0, kemudian kita bisa geser jangka sorongnya. Nah, ini panjangnya berapa anak-anak? 2 cm ya. Nah, biasanya benda apa saja sih Bu Rosa yang bisa digunakan, yang bisa menggunakan jangka sorong? Nah, ada banyak anak-anak. Salah satunya ya, ada cincin, ada gelang, ada spidol, ada gelas, masih banyak yang lainnya ya anak-anak. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah pelajari tentang materi apa saja? Ya, kita tadi sudah mempelajari tentang materi SPDP. SPDP-nya tentang materinya apa saja? Ya, tekanan kuat dan tekanan lemah. Kemudian panjang dan pendek bunyi. Simbolnya tadi apa saja? Kalau misalnya tekanan kuat, ya, jika tekanan kuat tadi simbolnya bintang. Kemudian jika tekanan lemah simbolnya lingkaran. Sedangkan titik, ya, titik adalah nada pendek. Sedangkan kalau bunyi panjang, ya, bunyi panjang berarti strip ya. Nah, kemudian kita tadi sudah belajar tentang apa saja tadi? Selain SPDP, ya, kita sudah tadi belajar tentang puisi. Puisi itu harus sesuai dengan tema.
kemudian ya, terus kita tadi juga sudah belajar tentang ya menuliskan permintaan maaf. Nah, gimana tadi cara menuliskan permintaan maaf? Ya, harus dengan sopan dan menggunakan kata maaf. Kemudian kita juga udah belajar tentang ya matematika. Apa saja anak-anak? Ya, tentang satuan panjang meter dan sentimeter gitu. Ya, kita tadi sudah belajar tentang kilometer, hektometer, dekameter. Ya, benar sekali. Kakak hendak datang minta duit sama mama. Kemudian kita juga tadi belajar tentang ya pengukuran jangka sorong, menggunakan jangka sorong ya. Tadi yang bisa diukur menggunakan jangka sorong apa saja? Ya, ada cincin. Kemudian ya ada spidol, ada gelas. Iya, banyak sekali ya anak-anak ya. Nah, oke anak-anak, sekian pembelajaran dari Ibu pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah.